Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 SMA di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Amin. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas tentang prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Nah, seperti apa ya soal-soal yang akan kita kerjakan hari ini? Yuk, kita bahas bersama-sama. Oke, kita langsung dihadapkan dengan bacaan. Ini adalah cara mendaftar BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi yang namanya Mobile JKN. Oke, coba kita lihat. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi dan pendaftaran kepesertaan secara daring. Langkah pertama yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendaftar adalah mengunduh aplikasi Mobile JKN di ponsel pintar dan menyiapkan dokumen kependudukan seperti nomor induk kependudukan atau NIK atau KTP. Melalui layanan digital ini, calon peserta tidak perlu lagi datang dan antre berjam-jam di kantor cabang. Proses pendaftaran dari awal hingga selesai dapat dilakukan dari mana saja. Setelah aplikasi terpasang, pemohon diminta mengisi data diri secara lengkap sesuai dengan kartu keluarga dan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Sistem akan melakukan verifikasi data kependudukan secara otomatis. Setelah data terverifikasi dan disetujui, pemohon akan mendapatkan nomor virtual account atau VA. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran iuran pertama melalui bank atau kanal pembayaran digital menggunakan nomor VA tersebut agar status kepesertaan menjadi aktif. Meskipun layanan digital ini sangat memudahkan, pelayanan pendaftaran secara tatap muka atau luring di kantor cabang tetap dibuka. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, tidak memiliki ponsel pintar, atau kalangan yang belum melek teknologi. Inovasi aplikasi Mobile JKN ini dirancang dengan tujuan utama memberikan kemudahan akses layanan administrasi secara luas dan mengurangi antrean panjang di kantor cabang secara signifikan. Oke, kita sudah tahu ya apa isi dari teks ini. Sekarang soal-soalnya seperti apa ya? Oke, soal pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan secara daring melalui aplikasi Mobile JKN. Oke, kalau kita lihat dari teksnya ya, di sini sudah jelas sekali dia menyebutkan langkah pertama, ya. Langkah pertama yang wajib dilakukan masyarakat. Di sini dia mengatakan mengunduh aplikasi Mobile JKN di ponsel pintar dan menyiapkan dokumen kependudukan. Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat teksnya. Alfa, langsung datang ke kantor cabang BPJS terdekat untuk mengambil nomor. Wah, ini sudah jelas-jelas salah ya adik-adik. Karena sudah jelas di sini, kalau kita daftarnya pakai aplikasi Mobile JKN, itu kan justru untuk mengurangi antrean panjang di kantor cabang. Nih, sudah jelas sekali dia mengatakan. Ya. Nah, sementara kalau di sini dia bilang datang langsung. Wah, berarti akan ada antrean dong di kantornya. Ya. Jadi Alfa sudah pasti salah. Bravo. Mengunduh aplikasi Mobile JKN dan menyiapkan dokumen kependudukan. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Sama persis jawabannya dengan teksnya. Langkah pertamanya itu diunduh dulu aplikasinya. Kalau nggak diunduh, kan nggak bisa dipakai jadinya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah bravo. Ya. Kalaupun kita lihat yang Charlie nih, membayar iuran pertama melalui bank menggunakan nomor rekening pribadi. Nah, kalau kita lihat ya, untuk membayar di sini, dia itu kalau sudah selesai aplikasinya dipasang, lalu diisi data dirinya. Ya,
Setelah terverifikasi dan segala macam, barulah dibayar supaya status kepesertaannya menjadi aktif. Jadi ini bukan langkah pertama. Kalau kita lihat, mengisi kuesioner riwayat kesehatan dan memilih fasilitas kesehatan. Nah, ini dilakukan setelah aplikasinya ada, ya. Nah, kalau yang terakhir mencetak kartu fisik secara mandiri di mesin pencetak terdekat, tidak disebutkan di dalam teks, ya. Jadi jawabannya sudah benar ada di Bravo. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Simpulan yang paling tepat mengenai perubahan prosedur pendaftaran BPJS berdasarkan teks tersebut adalah, oke, kalau kita lihat alfa, pendaftaran menjadi lebih praktis karena antrean dan pengisian data dapat dilakukan secara digital. Oke, kalau kita melihat kembali ke teksnya ya, nah ini bisa dikatakan sudah benar ya, karena kalau kita lihat di sini juga, pertama antreannya itu tidak perlu lagi harus datang ke kantor, bisa ambil di virtualnya. Lalu pengisian datanya juga dapat dilakukan secara digital, jadi tinggal mungkin di-upload ya, kemudian diketik, tidak perlu lagi ditulis tangan kalau secara manual. Jadi jawabannya bisa jadi alfa nih. Oke, coba kita lihat dulu yang lain. Bravo! Pengurusan kepesertaan BPJS kini hanya bisa dilakukan oleh peserta yang memiliki ponsel pintar. Wah, ini kurang tepat ya adik-adik. Kenapa? Kalau kita lihat bacaannya juga, di sini kita tetap bisa mengurus walaupun kita tidak punya ponsel pintar ya. Karena yang tidak punya ponsel pintar ini bisa langsung datang ke kantornya. Jadi kalau tidak punya, ya nggak masalah, tinggal datang saja ke kantornya. Jadi Bravo ini juga kurang tepat jawabannya. Kalau kita lihat yang Charlie, layanan online membuat biaya pendaftaran dan iuran bulanan menjadi lebih mahal dari biasanya. Oke, di dalam teks kita tidak dijelaskan ya, apakah kalau kita daftarnya online, itu jadi biaya pendaftaran sama iuran bulanan itu menjadi lebih mahal. Tidak ada penjelasan seperti itu dalam teks. Yang ada memberikan penjelasan caranya sama kepraktisannya. Ya, kalau Delta, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali diwajibkan menggunakan aplikasi mobile JKN. Ini juga tidak ada di dalam teksnya. Ya, kalau kita lihat lagi yang error. Proses verifikasi kelengkapan identitas hanya bisa disahkan saat petugas bertemu langsung dengan pemohon. Wah, ini salah ya, karena kalau kita lihat ini ada di paragraf 2. Yang melakukan verifikasinya itu secara otomatis oleh sistemnya ya, di sini. Sistem akan melakukan verifikasi data kependudukan secara otomatis. Jadi bukan pegawainya. Ya, jadi error ini juga salah. Makanya jawaban untuk soal nomor 2 ini ada di alfa. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Alasan pihak BPJS Kesehatan tetap menyediakan layanan pendaftaran langsung atau luring di kantor cabang. Nah, ini dia ada di paragraf terakhir, ya. Nah, pendaftaran secara tatap muka tetap dibuka untuk mengakomodasi siapa? Masyarakat yang tidak punya akses internet, tidak punya ponsel pintar, atau kalangan yang belum melek sama teknologi. Ya. Nah, ini untuk 3 ini masih diizinkan atau tetap ada ya yang namanya secara luring. Nah, sekarang kalau kita lihat alfa untuk menambah beban kerja harian para pegawai di kantor cabang. Waduh, ini salah ya, bukan untuk menambah pekerjaannya. Oke, justru ini kan membuat semuanya lebih praktis ya. Oke, kalau kita lihat Bravo. Karena server aplikasi mobile JKN sering mengalami gangguan teknis. Loh, tidak ada yang disebutkan di dalam teks bahwa aplikasi JKN itu sering mengalami gangguan nih. Makanya kita tetap mengadakan luring. Sama sekali salah ya.
Kalau kita lihat Charlie, untuk melayani warga yang ingin mencetak kartu dengan bahan premium. Ini juga tidak ada ya disebutkan di dalam teks. Bukan ini intinya. Kemudian kalau kita lihat Delta, mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses atau belum teknologi atau belum melek teknologi. Wah, bisa jadi ini nih, sudah benar ya. Kalau kita tidak punya akses internet, bisa langsung datang ke tempatnya. Kalau kita nggak ngerti cara penggunaan teknologi, bisa langsung datang ke tempatnya atau kantor cabang ya. Kalau error, karena aplikasi mobile JKN hanya dikhususkan bagi peserta yang sudah terdaftar lama. Wah, enggak ya. Di sana kan tadi malah kita bisa mulai mendaftarnya ketika kita membuka yang namanya aplikasi mobile JKN. Jadi, jawaban paling tepat adalah Delta. Mengakomodasi masyarakat yang tidak punya akses atau belum melek sama teknologi. Oke. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Berdasarkan teks, hal yang harus dilakukan pemohon setelah data dirinya disetujui oleh BPJS, sistemnya ya. Nah, kalau kita lihat nih di dalam teksnya, apa ya yang harus dilakukan? Nah, setelah data terverifikasi, ini ya, dan disetujui, pemohon akan mendapatkan nomor virtual account atau VA. Jadi, setelah diverifikasi nih datanya sama sistem, kita akan dapat yang namanya virtual account. Kalau sudah dapat virtual account-nya, kita bisa membayar supaya status kepesertaannya aktif. Nah, seperti itu ya langkahnya. Sekarang, kalau kita lihat, Alfa mendaftarkan akun baru lagi untuk anggota keluarga lain secara terpisah. Mungkin sebenarnya boleh-boleh saja ya, tetapi selesaikan dulu yang punya diri sendiri, yang sudah didaftarkan pertama. Jadi yang alfa ini tidak tepat ya, kalau berdasarkan isi teksnya. Kalau Bravo, mulai mengisi kuesioner riwayat kesehatan yang belum diselesaikan di aplikasi. Wah, ini kan harusnya diisi dulu, baru terverifikasi sama sistemnya. Kalau misalnya tidak diisi, ya bagaimana sistemnya mau verifikasi? Ya, jadi Bravo ini sudah pasti salah. Charlie mendapatkan nomor virtual account dan melakukan pembayaran iuran pertama. Nah, ini sudah benar ya. Jadi setelah diverifikasi, kita dapat VA, lalu kita bayar supaya status kepesertaannya aktif. Oke, kalau kita lihat yang Delta, mencetak kartu BPJS sementara menggunakan HVS dari rumah. Wah, kan belum aktif nih kepesertaannya. Jadi kartunya juga pastinya belum ada ya. Nah, tidak bisa dong kita main cetak-cetak sendiri di rumah. Kemudian yang error, menghapus. Waduh, menghapus aplikasi mobile JKS dari ponsel pintar karena proses telah selesai. Belum selesai ya, jadi tidak dihapus. Jadi jawabannya ini adalah Charlie. Kita dapat nomor VA, lalu kita iurannya dibayar supaya aktif pesertanya. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Tujuan utama dari inovasi layanan mobile JKN yang disebutkan pada paragraf terakhir, ya. Nah, kalau kita lihat nih di paragraf terakhirnya, di sini, nah ini ya paling terakhir nih. Inovasi aplikasi mobile JKN ini dirancang dengan tujuan memberikan kemudahan akses layanan administrasi secara luas dan mengurangi antrean panjang di kantor cabang secara signifikan, ya. Oke. Alfa, menghilangkan seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan di berbagai daerah. Wah, bukan ya, masa langsung dihilangkan begitu saja? Sudah pasti salah nih yang Alfa. Kemudian Bravo, mewajibkan seluruh masyarakat untuk membeli ponsel pintar versi terbaru. Ini juga tidak ya, karena tadi biarpun tidak punya ponsel pintar juga, tetap bisa datang ke langsung cabangnya ya. Memberikan tambahan pendapatan khusus bagi mitra bank yang bekerja sama. Tidak disebutkan di dalam teksnya, ya, tidak ada. Kalau Delta, membatasi warga pedesaan agar tidak terlalu sering menggunakan layanan medis. Wah, salah ini ya, tidak boleh. Kemudian error, memberikan kemudahan akses layanan administrasi dan mengurangi antrean di kantor cabang.
Nah, ini yang benar. Karena memang pada dasarnya aplikasi seperti ini digunakan supaya kita tidak perlu lama menunggu nomor antreannya. Jadi sudah bisa langsung didapatkan dari mana saja. Oke, seperti itulah jawaban dari soal nomor 5. Ya, sejauh ini kalau adik-adik membacanya dengan baik, jawabannya didapatkan di dalam teksnya ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita dikasihkan 2 teks ya. Nah, 2 teks ini sepertinya kita akan disuruh cari persamaannya atau kita akan disuruh cari perbedaannya. Coba kita lihat ya. Teks 1. Gunung meletus atau erupsi adalah peristiwa alam yang terjadi akibat pelepasan material dari dalam perut bumi secara tiba-tiba ke permukaan. Di Indonesia, fenomena ini sangat lazim karena letak geografisnya yang dilalui oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Secara umum, gunung api diklasifikasikan menjadi 3 status aktivitas utama. Gunung aktif, gunung istirahat, dan gunung mati. Tingkat bahaya dari setiap gunung diukur melalui aktivitas kegempaannya dan emisi gas. Letusan gunung api dapat menyemburkan material vulkanik yang berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung harus selalu waspada dan memperhatikan status aktivitas gunung api untuk meminimalisasi kerugian saat erupsi terjadi. Oke, sekarang teks 2-nya. Erupsi gunung api terjadi ketika tekanan gas yang sangat kuat dari dalam dapur magma mendorong magma cair naik ke permukaan. Proses ini biasanya diawali oleh pergerakan lempeng tektonik yang menambah tekanan atau meretakkan lapisan batuan penyumbat jalur magma. Ketika batuan penyumbat tak kuat menahan ledakan, letusan eksploitasi terjadi. Material yang dilontarkan bukan hanya lava pijar, tetapi juga tefra atau batuan padat, abu vulkanik, dan awan panas yang sangat mematikan. Dampak letusan ini sangat destruktif bagi sistem dan pemukiman di sekitarnya. Untuk memitigasi bencana ini, pos pengamatan melakukan intensitas seismik atau gempa tremor vulkanik menggunakan seismograf guna menentukan kapan waktu evakuasi yang tepat bagi penduduk. Oke, jadi di sini dua-duanya tentang erupsi Gunung Merapi ya, atau gunung api. Nah, sekarang soal-soalnya gimana ya? Oke, kita lihat. Perbedaan utama antara penyajian informasi dalam teks 1 dan teks 2. Apa ya? Alfa. Teks 1 membahas gempa bumi. Teks 2 membahas tanah longsor akibat letusan. Nah, kalau kita lihat ya, di teks 1 ini, dia membahasnya tentang gunung apinya. Kalau di teks 2, ini dia lebih ke arah proses terjadinya erupsi gunung berapi. Ya. Nah, jadi jawaban alfa ini salah. Kemudian kalau teks yang bravo, teks 1 bersifat naratif fiksi. Wah, sedangkan teks 2 bersifat argumentatif penuh opini. Ini juga salah ya. Ini teks 1 dan teks 2 bukan fiksi ya, ini non-fiksi. Kemudian di teks 2 ini bukan tentang opini, tapi memang apa yang terjadi di lapangan. Jadi bravo ini juga salah. Kalau Charlie, teks 1 menjabarkan pandangan masyarakat lokal, teks 2 menyampaikan teori konspirasi. Waduh ya, kalau kita lihat di sini, nah, alfa ini tidak ada yang membahas tentang pandangan masyarakat lokalnya ya. Sama sekali salah. Dan di teks 2 ini juga tidak ada nih teori-teorinya yang aneh-aneh ya. Jadi Charlie juga tidak tepat. Kemudian delta. Teks 1 menjelaskan kerugian material warga, teks 2 berfokus pada kerugian jiwa. Oke, Pak, baik teks 1 maupun teks 2 sama-sama tidak ada yang membahas tentang kerugian ya. Di teks 1 memang ada ya, dia tentang waspada. Nah, kalau di teks 2 ini lebih ke arah waktu yang lebih tepat kapan penduduk harus dievakuasi. Jadi delta juga tidak tepat.
Kemudian kalau error, teks 1 mendeskripsikan pengertian dan klasifikasi gunung api, teks 2 proses terjadinya erupsi. Nah, ini benar ya. Kalau kita lihat ke teks 1, nah, dia memberikan gambaran atau dia memberikan penjelasan. Apa sih gunung meletus itu? Lalu kemudian di sini juga dia memberikan klasifikasinya apa saja gunung api itu. Ada 3 katanya ya. Nah, teks 2 ini sudah benar ya. Dia menjelaskan tentang gimana sih caranya gunung itu bisa meletus. Ya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 6 adalah error. Oke, seperti itu ya jawabannya. Mari kita jawab soal berikutnya. Nah, soal nomor 7. Dari kedua teks tersebut, informasi paling relevan yang digunakan untuk membuat panduan simulasi mitigasi keselamatan warga di sekitar lereng gunung. Alfa, kalau mitigasi ini kan berarti dia pencegahan ya. Nah, kalau kita lihat Alfa nih, rute evakuasi darurat dan pemahaman tanda peringatan dini aktivitas gunung. Nah, ini sudah pasti benar ya. Namanya mitigasi, berarti kita harus tahu nih, tanda-tandanya gimana kalau dia sudah mulai berbahaya, rute evakuasi, apa saja yang harus disiapkan, dan tanda peringatannya itu akan seperti apa. Ya, jadi Alfa bisa jadi sudah benar. Kalau Bravo, proses geologis pembentukan magma dan letak patahan tektonik samudra. Nah, ini mungkin benar, tetapi bukan untuk warga yang dievakuasi. Ini biasanya mungkin untuk peneliti ya. Nah, kemudian Charlie, jenis-jenis mineral serta klasifikasi batuan beku dari hasil letusan gunung. Ini juga bukan untuk simulasi mitigasi keselamatan ya. Kalau kita lihat lagi delta, perbedaan ukuran kaldera antara gunung berapi aktif dan gunung mati. Ini juga tidak tepat untuk mitigasi. Kalau terakhir, sejarah letusan gunung api terdahsyat yang pernah terjadi di abad ke-19. Ini juga tidak tepat ya. Jadi jawaban paling tepat adalah alfa. Karena untuk keselamatan kita harus tahu di mana wilayahnya, kemudian evakuasinya kemana, apa saja yang harus disiapkan, tanda-tandanya gimana, dan rutenya lewat mana. Ya, seperti itu jawabannya. Oke, mari kita jawab soal berikutnya. Berikut ini simpulan yang paling tepat terkait persamaan kedua teks. Yang mana ya? Alfa, keduanya menyatakan bahwa erupsi selalu diiringi dengan gelombang tsunami besar. Tidak ada di teks menyebutkan bahwa kalau erupsi itu pasti ada namanya gelombang tsunami. Kalau Bravo, keduanya menyebutkan bahwa gunung meletus membawa dampak bagi lingkungan dan memerlukan perhatian mitigasi. Wah, bisa jadi benar ini ya. Kemudian kalau Charlie, keduanya memerinci sejarah pergerakan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api di wilayah Indonesia. Ini sama sekali tidak dibahas ya. Memang ada tadi dia menyebutkan tentang lempeng tektonik, tetapi itu hanya ada di teks kedua. Kemudian Delta, keduanya disusun berdasarkan hasil wawancara dengan korban letusan awan panas. Ini tidak disusun berdasarkan hasil wawancara, ya. Karena di sini, kalaupun kita lihat kembali ke dalam teksnya, tidak ada yang menyatakan ini berasal dari hasil wawancara, ya. Nah, atau hasil dari informasi warga sekitar. Tidak ada sama sekali dibahas. Kemudian, kalau kita lihat yang error, keduanya fokus memberikan panduan teknis mendirikan tenda pengungsian yang aman dari abu vulkanik. Ini juga tidak dibahas di dalam kedua teksnya, ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Keduanya menyebutkan bahwa gunung meletus itu membawa dampak bagi lingkungan dan memerlukan perhatian mitigasi. Oke adik-adik, seperti itulah soal-soal kita hari ini. Nah, kuncinya sebenarnya adalah adik-adik harus membacanya dengan teliti ya. Nah, apa yang tersaji dalam teksnya, dicari informasinya apa, kemudian intinya apa, yang dibahas apa. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Jangan lupa diulang-ulangi di rumah. Saya Siti Adinda Diarindawati Caronge, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah!